Gue nggak yakin kuncinya CEO Gedong kok Wentot kegatelan banget. Mana aku tahu Mbak Kamaria. Investigasinya kagak sampai sejauh ono gua mah. Kamaria tur nuhun. Ya nggak tahu. Ya kalian yang cewek-cewek ngeliatnya gimana? Yang pasti namanya, aduh gimana ya? Ya namanya kalau udah jodoh pacaran mah ya nggak tahu. Yang penting kan percuma kalau gede nggak tahan lama, ya kan? Lebih baik biasa-biasa aja tapi durasi, ya. Apalagi punya kekuatan otot yang tidak terbatas, bisa dikoprol, ya kan? Koprol di baling-baling bambu di atas, banyak kan videonya, udah gitu diketekin, ya kan? Disekap, pegang segala macam, udah cukup itu kekuatan membuat dia menjadi lemah. Si S-nya anjay, lemah. Buktinya anaknya bilang gak mau tidur sama bunda karena ada papio. Nah, lu apa itu? Apanya? Ya, tapi muter ya, Kak. Nggak tahu. Dokcin usia 35-an, 25. Ngomong apa sih, Dok? Nggak tahu ya, kalian ngomong apa ya? Aku lagi ngedengerin. Kalian nyampein apa ya? Aku jawab yang bisa aku jawab. Iya kan? Steroids, body, toy kecil, duration, low bat kayaknya. Yang penting kalau misalnya untuk cover mah nggak apa-apa mbak. Beneran Mbak Kamaria. Kalau yang penting mah untuk dibawa kemana-mana, pemanis, jalan aja udah. Yang penting mah kemana-mana kayak drakor. Kalau udah kelihatan kayak drakor, semuanya settingan cosplaynya aman, ya udah bener aja, namanya orang seneng kamu mah. Serasa dunia milik mereka berdua boleh gitu. Lagi pada ngomongin apa Dokcin, yang lemah apanya Dokcin? Lemah roti. Waalaikumsalam. Tenang. Kalian semua juga kebagian kok. Yang model-modelan begitu banyak. Tinggal cari di TikTok banyak, tenang aja. Pergi ke acara-acara launching, ya kan? Pergi ke klub-klub Bonafit di Jakarta. Banyak gitu. Nanti bisa aku kasih linknya. Ya. Selamat sore Dokcin, selamat sore. Ada berita apa sore hari ini guys? Gua takut mau ngomong. Sekarang soalnya episodenya udah baru. Episode Gunung Kawi sekarang mah. Nah, ini juga gue ngebahas nggak ngerti, ya kan? Udah nonton aja dah mendingan, ya kan? Siapa yang hamil? Selamat ya, kalau ada yang hamil ya. Udah dandan habis-habisan mau mau ke joglo, motor nggak bisa di starter. Dokcin ngundang, jadi lihat Dokcin dulu. Iya, kenapa motornya Mbak? Ya, timbal saya. Udang Mamski Emma Waroka dok saya sekali. Ya nanti Dokcin belum ya Dokcin cuma kenal sekilas tapi belum terlalu kenal banget intens lah ya. Ya salam kenal aja ntar. Hadir Pekanbaru. Hai dek Mbak Deswati. Takut sama jin. Sore Dokcin, sore juga. Kayaknya bahasa yang enak-enak ya dok ya. Bahasa yang enak-enak. Motornya di lem biru mbak. Nice shirt. Hey nak Hejiro. Kak nggak mau undang aku apa? Ngundang apaan? Ini mungkin hari ini lagi ngekalem-kalemin diri nih, nggak mau barbar nih. Kita ngobrol-ngobrolnya berkamuflase aja, ya kan?
Yang dipancing doktinnya. Jiro, ini lagi saya punya mama, aku rasa beli aksesoris atau enggak jimat untuk penangkal dari Gunung Kawi. Coy, ya. Kita harus pakai perlindungan guys, hati-hati. Episode barunya sekarang agak serem. Ya, agak serem sekarang. Udah episodenya kawi-kawian, makanya waduh, nggak ngerti dah gua. Berita kalau update terbaru sih aku rasa nggak ada ya. Sekarang lagi muncul. Nah ini boleh nggak Dokcin sekali-sekali pengen denger jawaban kalian ya. Kita kan selama semingguan ini kurang lebih tiba-tiba muncul podcast di Backpacker. Ya kan? Kalian menafsirkan atau mensupportnya bagaimana, pro dan kontranya aku serahkan ke kalian. Cuma nampaknya seperti kayak kebetulan. Ya kan? Terus sekarang ada muncul. Nih, kalian belum tahu. Ada satu dokumentasi tentang Gunung Kawi baru up di akun YT-nya siapa gitu. Tapi kenapa judulnya harus, maaf banget, Dokcin nggak bisa pastiin itu tujuannya ke Miss S, tapi judulnya itu kenapa harus apa ya, langsung ke dia gitu, ngerti nggak kalian? Iya makanya Dokcin ngelihat judulnya bukan judul dokumentasi Gunung Kawi gitu. Enggak, ini judulnya itu hati-hati untuk Miss S apa gitu. Dan itu YouTube dokumentasi baru supaya banyak yang nonton kali. Maksudnya gini ya. Gini ya, Dokcin akan plot twistin ya. Sebenarnya gini, kalau memang pengen membuka tabir atau benci banget sama Miss Sarwenda, jangan terlalu kentara banget bikin judulnya. Si konten kreator ini tuh, si Yete ini. Bener nggak? Bener nggak kata Dokcin? Dokcin ini lagi berusaha untuk di tengah nih. Harusnya jangan. Jadi terlalu kayak mempoint out banget. Kamaria, thank you. Britney. Oh. YT-nya nggak tahu namanya apa, tapi kalimat apa ya? Aduh. Nanti Dokcin di storyin, kalian lihat di story Dokcin aja ya. Kan emang Kuncen nyebut nama. Nah itu Kuncen nggak, yang Kuncen terang-terangan banget nyebut nama S itu apa nggak dituntut ya? Gini ya, terlepas dari kita bener-bener bencinya kesumat banget sama si Miss S ya. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau masyarakat ini terlalu bener-bener transparan banget gitu loh? Ya, ya maksudnya Dokcin tidak terlalu mau masalah ini tuh jadi yang bener-bener pemarginal masyarakat dia sampai bener-bener terpojokan di Indonesia gitu loh. Tapi namanya masyarakat kan, ya kan, namanya masyarakat nggak tahu apakah sampai sebegitu bencinya sampai apapun judulnya itu terang-terangan, bahkan sampai akun YT yang resmi aja, yang akun-akun besar aja sampai kayak begitu. Ya Dokcin makanya ngeri, apalagi makanya Dokcin tadi bilang nggak mau ngebahas banget karena sekarang udah masuk di episode Gunung Kawi, muncul video segala macam yang eksklusif membahas CS dan sepak terjangnya. Ya kan? Bahkan Dokcin juga kaget ya ngelihat di insert gosip. Kalian tahu kan? Ada di ini Dokcin apa namanya? Di VT di story. Itu sampai host-hostnya julidnya, masya Allah ya, artis-artis loh. Artis-artis sampai ngomong gitu, nyindir-nyindir setengah jam 200 juta segala macem. Enggak. Yang Dokcin heran ini kenapa sekarang Gunung Kawi jadi bener-bener buah bibir ya, walaupun ya kita kan namanya berspekulasi, tapi
merunutkan semuanya nyambung, ya kan? Apa namanya, mengurutkan gitu, mengkorelasikan nyambung gitu kan. Tapi sekarang jadi episode mistis. Kunciannya kira-kira menurut kalian bagaimana tuh? Yang ngomong terang-terangan iya Sarwenda gitu. Aku berani yang ngomong gitu ya? Apa karena apa ya? Nggak mungkin lah kalau dibayar mah, orang itu kan dia udah rutinitas. Kalau memang Dokcin masih berusaha untuk ngabu-abuin ya, berusaha untuk ngabu-abuin kemungkinan ada rutinitas dari Miss S sering ke sana. Ya kan, nggak tahu si CEO di bawah apa enggak. Ya kan, yang pasti sering kesananya kan sama si ikan pesut penguin trala trilili kan, adeknya. Ya kan. Simpati sama sarden. Ada apa dengan Gunung Kawi? Enggak, tiba-tiba memang gini ya kan, Dokcin pernah bilang bahwa semua dari perkaranya Koko R sama S ini tuh memang ujung-ujungnya diselimutin sama mistis. Ada video baru Paula Verhoeven. Kalian tahu Baim waktu zamannya mereka masih nikah. Ada video baru dikeluarin, maksudnya dikeluarin. Videonya Paula Verhoeven sama Baim Wong waktu masih mereka nikah. Berkunjung ke rumahnya Koko R. Ya, anaknya ketakutan nangis. Kayak kesetanan. Ya. Ih. Ih, gimana ya? Aku jadi khawatir sama artis-artis ya. Maksudnya dari sejarah-sejarahnya, artis-artis yang disinambungkan kok jadi ditujuin ke dia gitu semuanya. Yang kasusnya itu udah lebih dari 20 tahun. 10 tahun plus lah kita sebut. Ya nggak sih? Maksudnya gini, di dunia artis ya, namanya maaf banget, pasang susu, membayar uang untuk biar tenar. Ini kita terlepas dari viral, ya kan? Namanya kita pakai doa-doa tertentu, pakai jimat untuk kelancaran gitu. Itu pasti udah menjadi hal yang biasa, ya kan? Dan patternnya mereka sama semua juga udah biasa. Tapi rasanya maaf banget, Dokcin melihat akhirnya apa yang dibuka sama masyarakat ya, serempak. Ini Miss S ini rasanya seperti kayak ketua dari ketua gitu loh. Kayak ketua atau selir atau dewi dari permistisan ini gitu. Kayaknya semuanya itu pada kaget gitu, semuanya itu pada terheran. Jadi levelnya dia itu di level yang superior. Kalian ngerti nggak? Aku rasa kalau kita mengkomparasi ya, kita mau komparasi sama, kita kan juga punya curiga tuh kadang sama kok bisa sih apa namanya, Bang R ya, Raffi ya, kayaknya melintirnya banget ya. Terus Bang Atta juga kan kayaknya nggak masuk akal, sampai level di tingkat yang nggak masuk akal. Dan konten-konten kreator yang memang mereka masih berrelate satu sama lain. Tapi kenapa yang S ini kok kayaknya di atas mereka semua gitu? Kayak yang lebih ambisius. Ya kan? Makanya Dokcin sampai kayak, wih, kemarin Dokcin ikut untuk membahas karena apa yang memang kita lihat patternnya. Ya kan? Tapi sekarang tiba-tiba jadi kawi, terus di GT lomba-lomba para konten kreator ini meng-up cerita. Tapi ini, aduh mak, Dokcin lupa namanya, baru hari ini up, dan itu dia YouTubers besar. Ya, dia YouTuber lumayan banyak pengikutnya, sama views videonya tinggi. Kak Maria, thank you nak. Tapi judulnya maaf banget ya, walaupun kita nge-against si Miss S ya, Dokcin juga ngerasa ini kayaknya terlalu berani aja ngasih judul. Judulnya itu hati-hati untuk, pokoknya judulnya itu kayak bukan judul. Judulnya tuh kayak kalimat cerita, kayak kalimat judul skripsi, tau nggak? Aku udah lihat video 4 tahun lalu yang baru dikeluarin lagi yang katanya Miss S ketawa. Oh,
Itu yang video yang lagi diwawancara pas waktu Koko R dan keluarga sering dapat gangguan ya, sering dapat gangguan mistis di rumah. Yang sebelum akhirnya Koko R benar-benar keluar dari rumah kan. Siapa lagi ini? Nggak ada PKPK ya. Yang katanya tiba-tiba ada berdarah di rambut segala macam, terus si Miss S kayak ketawa gitu ya, aku nggak tahu. Eh, Cuma gini ya, gangguannya kan gini. Kalian coba eh mikir nih, agak sedikit mikir. Kenapa anak-anaknya yang selalu dijadiin sasaran? Sementara kan kalau misalnya si pesugihan ini meminta makanan ya, meminta reward yaitu untuk manusia lagi gitu. Iya yang simpel-simpel aja, maksudnya bukan simpel itu juga nyawa sih, maksudnya orang-orang yang memang dia ada di sekitar. Kenapa pas hal ini terjadi kayaknya tuh anaknya banget yang dicecer gitu. Masa iya plot twistnya bahwa Miss S ini tujuannya sebenarnya maaf banget mau menghilangkan anaknya duluan sama suaminya pada saat itu Koko R. Baru yang lain-lainnya nanti relax karena mau ngambil grandenya langsung. Apakah sebegitu bencinya? Apakah memang otaknya sudah berputar karena masalah yang kita tidak tahu? Tanda tanya besar. Mangga. Tapi kalau misalnya namanya tumbal, pasti kan dari yang minimal dulu. Baru kalau misalnya kamu semakin meminta yang lebih banyak lagi harta karun, lebih bergelimang harta, baru puncaknya kamu harus mengorbankan sesuatu yang berarti dalam hidup kamu. Ya kan? Itu kan dia berkala. Dari yang biasa, tapi kamu semakin haus, semakin pengen lebih, namanya manusia mah dikasih harta sekali aja nggak cukup. Apalagi kalau udah nggak kenal namanya jutaan, puluhan juta tuh udah kayak ratusan ribu bagi mereka. Kalian udah nggak meminta lagi puluhan, ratusan, miliaran, ya kan? Nah makanya ada tabir yang terbuka kita ngeliat ke depan bahwa eksploitasi anak ini terlalu membahayakan, tarik dulu lah keluar. Tapi kalau udah keluar, jangan pernah anaknya dibiarkan untuk balik lagi ke sana. Allahu alam sih. Tapi dengar-dengar katanya Mbak Fitri dia sudah sembuh katanya. Wah, aku dengar dari konten-konten kreator yang memang udah biasa dengan hal ini, katanya udah sembuh. Ke Gunung enggak, ngapain? Enggak. Videonya kepanjangan, Dokcin nggak bisa nonton. Judulnya langsung kayak langsung apa namanya ngejudge gitu. Hati-hati untuk Mbak S dan anak apa gitu loh. Tuh mana? Black magic dan ritual itu kerjasama dengan setan dan jin. Mbak Fitri mana dok? Katanya udah mulai sembuh. Tapi kalian tahu Tessa Mariska nggak? Ada yang tahu konten kreator namanya Tessa Mariska nggak? Bunda Tessa. Dia kan bersuara banget, ya kan? Nah, Tessa Mariska tuh ada video baru tuh. Katanya dia menjanjikan, Mbak Tessa, kalau dengar ini segera hubungi saya. Dia bilang, saya akan bawa langsung Mbak Fitri ke Gunung Kawi. Saya akomodasiin semuanya. Saya berikan namanya penginapan hotel yang bintang 5, pokoknya the best. Saya kenal sama orang-orang yang bisa namanya membalikan itu semua dan mengambilnya. Kalau Bunda Tessa benar-benar menyelam banget ya, ngeri ya. Ya mudah-mudahan Bunda Tessa hati-hati juga lah. Maksudnya ini kan kita bukan ngomongin masalah yang antara fisik dengan fisik atau konkret ya, tapi ini Bunda Tessa udah bermain mistis melawan mistis, hati-hati aja ya. Jalan pulang dulu dok. Oke Hejiro, hati-hati nak. Iya aku lihat tuh di beranda tadi. Nggak usah ikut-ikutan deh. Bunda Tessa langsung ke lokasi. Iya itu kan waktu di awal-awal case, lagi di pertengahan. Tapi di video barunya
Kan dia bilang katanya Mbak Fitri udah agak mendingan. Kalian diminta untuk menyampaikan pesan dari Bunda Tessa ini ke dia. Biar aku mah ininya aku nggak ngeri lah ya Mbak. Nggak tahu ya. Bunda Tessa kata aku mah hati-hati aja, jangan terlalu terjun terlalu jauh. Ya Bunda, aku kasih tahu ini bukan masalah tentang perlawanan hukum. Ini bukan namanya kenyataan yang akan menepi semuanya. Bunda Tessa lebih baik main nggak usah lah. Ya beropini aja, tapi jangan sampai terjun juga ke dunia goib, itu ngeri. Apalagi kan kalau ngeliat sepak terjangnya yang Ibu Tessa yang Bunda Tessa lawan ini adalah yang udah sehari-harinya. Ya lebih baik udah Bunda Tessa mendukung aja secara spirit lah gitu untuk semangat sama beropini aja ya, sama untuk mengapresiasi aja atau memberikan sudut pandang, tapi jangan sampai terlalu jauh, ngeri lah Bunda. Apalagi kan sekarang fasenya itu bener-bener tabirnya dibuka, kita nggak tahu nanti Miss S ini kalau benar-benar gelapnya keluar banget, kena takutnya yang lain-lain yang tidak ada hubungannya. Udah suhu bertahun-tahun. Oh ya? Masa sih? Miren, makasih nak. Ya, karena nanti nginep di hotel bintang 5 Mas juga Mas. Nggak mau. Udah, aku nggak berani bahas. Jadi intinya sekarang masalah lagi tenang, lagi minggu tenang, ya. Karena kan per minggu depan Koko R sudah balik dari umroh, ya. Akan segera langsung ke TKP dan semua agenda yang dia harus jalankan. Ya salah satunya yang paling utama adalah KPAI dan hal-hal lain yang perlu dia luruskan. Ya kita tunggu aja. Ini kan udah hari Minggu. Besok kita minggu depan akan melihat lembaran-lembaran baru yang akan segera unfolding ya, dan akan segera kita baru ketahui kelanjutannya seperti apa. Gini, janganlah kita beropini tapi kayak Bunda Tessa, tolong banget aku kasih tahu sekali lagi, jangan. Yang ngeri masalahnya ini connect langsung sama orang yang bersangkutan, tapi kalau Bunda Tessa memang benar sudah berpengalaman mungkin lebih jauh dulu tahu tentang hal ini ya, Allahu alam lillahi ta'ala. Ya. Makanya itulah ya, dibalik orang tak kenal maka tak sayang, itu benar ya. Tapi yang Dokcin gak nyangka itu satu Indonesia artis-artis besar itu ternyata udah ngalamin duluan sebelum kasus ini keluar gitu loh, mencuat ya kan. Tessa Mariska ya, yes, kalian sampein ya ke Bunda Tessa ya, Bunda jangan terlalu terjun ikut campur terlalu jauh lah, biar aja itu urusannya Miss S dengan alam sana ya. Kita mah hanya membantu untuk pembukaan, berdiskusi ya, berdiskusi untuk yang memang kita harus luruskan, kita harus memberikan pencerahan lah. Kalau goib mah aduh, kadang juga kita masih pengen namanya dapat rumah yang mewah ya kan, mobil yang oke punya gitu kan, di TikTok saweran yang oke gitu kan, wis lah, masih pengen pergi kemana-mana menikmati. Udahlah, kalau untuk satu kasus begini mah kita main wajar-wajar aja. Seluruh pasti ada demi hidup enak, demi uang, demi gaya manusia, lupakan Tuhan. Bunda Tessa itu penyanyi dangdut kan deh? Iya, Bunda Tessa itu salah satu penyuara dari kasus-kasus apapun yang up di tanah air ini. Udah nggak aneh lah dengan opini-opininya ya, dan gaya berbicara ini yang kadang bikin aku kocak ya. Jadi ceritanya sekarang kita sampai update-nya itu, maaf Dokcin nggak bisa terlalu bahas banget karena bukan ahli Dokcin. Ini dunia goib sekali lagi, dunia kawi yang sedang digaungkan di episode kali ini. Sambil menunggu
Koko Air balik dari perjalanan ibadahnya minggu depan. Udah kembali lagi jauh dari namanya spiritual. Kembali lagi ke logika, serem say. Masa selama deh. Sih, mau apa? Kopi gue. Tahu minuman ini? Oh, ini Momoyo, minuman segar. Minuman segar Momoyo. Kemana itu? Yang penting minumannya Momoyo, bukan Papio Mamio. Mangga. Namanya apa? Momoyo. Ya, beneran ini mah kagak dibuat-buat, namanya brand. Bukan Mamio Papio. Kopi latte mokondo nggak bang? Kopi latte mokondo. Lemonade. Bacanya bibirnya jadi memonyong. Ya iyalah. Ada Mamio Papio, kalau aku mau moyo aja udah bener-bener yang o-nya semuanya make sense ya kan? Terus bagaimana itu yang si ibu Komnas Perempuan? Ada aja ya kasusnya, kenapa sih harus berjalan bersama? Kasusnya Mokondo kearifan daerah sama nasional gitu kan? Ada aja Komnas Perempuan bisa kebenaran lagi satu hari, 1 apa 2 hari setelah dari Miss S ke sana, 2 3 hari kemudian muncul tuh Simba Komnas Perempuan ngasih konferensi pers ngomong begitu. Udah didukunin kali ya. Di mana kau menginjak, di mana kau berjabatan tangan, kau berada di situ, semuanya pas keluar langsung error orang-orangnya. Dokcin SW digosipin Hamidun betul ah? Gosip Hamidun gimana? Yalah bang, dia kan Sarkawi. Hamil sama siapa? Ya kan? Serem. Enggak ada. Orang lagi sibuk aja. Ya apa aja untuk naikin berita, ya kan? Iyalah ini. Gitu guys, ada apa lagi yang kalian bisa kasih tahu Dokcin? Coba hal apa aja? Kayaknya semuanya serentak ya. Apa yang terdengar, apa yang terkuak, semuanya serentak, bahasanya serempak ya. Ada kasus baru lagi tuh guys, apa namanya? Di daerah apa ya? Yang penyiksaan terhadap pasangannya cewek lagi kena ya, tapi itu yang pasangan itu yang mana ya, tapi bukan Mbak Ye, beda lagi, ada lagi ini di beda kota, bukan di Bandung, tapi pacarannya masih kekerasan fisik yang nggak kayak begitu. Terus sekarang banyak orang stres ya. Kalian juga kalau gini ya, kadang gini, maaf ya, bukannya ada kasus yang majikan mukulin ART yang baru. Kalian lihat nggak berita itu? Ya kan? Gini, kadang Dokcin gini ya, tidak menyalahkan sebenarnya. Dari kedua belah pihak ini ada hal yang perlu kita lihat dari sisi A dan B. Ya kan? Tapi kan kita lebih menormalisasikan apa yang memang terlihat di kamera, bukti video.
ya kan? Tapi sebenarnya patternnya apa yang terjadi kita nggak tahu. Doktrin ART udah berapa tahun gonta-ganti, nggak pernah ada yang bener. Nggak, ini bukan yang di Malaysia, beda. Ini yang di Jawa Barat, di kota apa ya? Aku lupa. Ada lagi tuh. Eh, karena gini, karena Dokcin yang merasakan selama 2 tahunan lebih gonta-ganti ART. ART sekarang tuh maaf banget banyak tingkahnya. Tasik banyak maunya. Udah dikasih gaji semumpuni mungkin, kerja nggak sehari, tinggalnya di daerah sini kita ambil, kerjanya sampai seberesnya. Ya, kadang datang tidak perlu terlalu pagi, pulang tidak perlu terlalu sore, gitu loh. Kadang kerjanya cuma salah kadar aja, ujung-ujungnya nemenin mamah Dokcin aja, makan ketawa ketiwi, dapat sembako setiap hari. Bisa-bisanya kerjanya nggak betah, alasan orang tua selalu dibilang jadi sakit. Alasannya pengen ngurus anak, totonya berapa hari kemudian kita lihat udah kerja di tempat lain. Padahal kalau misalnya di tempat lain, Mang Momo, di tempat lain udah dikasih fasilitas, ada aja tingkahnya. Jadi mereka ini maaf ya, kalian memang ART, tapi kita juga menjunjung tinggi kok. Kita juga tidak memandang sebelah, kalian membantu. Kalian itu namanya punya harga diri, memang perlu kita apresiasi, ya kan? Kita juga bersih-bersih sama-sama. Tapi kadang kelakuannya itu suka pengen jadi kayak karyawan di kantor. Ya, aduh sedikit ini protes, sedikit ini keluar, gaji minta naik, aduh sedikit ini nggak cocok, ini pindah. Ingat, maaf, ART it's ART, bukan pekerja karyawan kantor, bukan job desk. Kalian adalah namanya pembersih di rumah orang gitu. Patternnya adalah membersihkan, masak, mendedikasikan diri kepada kepada ya bos-bos kalian gitu kan, majikan. Ya, jadi kadang kalau banyak kasus sekarang kayak ART mendapatkan treatment tidak wajar dari majikan ataupun sebaliknya, ya kan? Kadang kita yang tahu ART zaman-zaman sekarang itu memang kadang nggak bisa disalahin juga, kadang tengil. Apalagi kalau yang di Malaysia, ya kan? Yang di Malaysia diduga katanya sebenarnya ART-nya ada kamera tersembunyi, anaknya diurusnya nggak bener, anak masih kecil apa bayi gitu kan? Tapi memang tindakannya tidak dibenarkan, ringan tangan dan langsung menggebuk, hajar segala macam ART-nya, yang orang Indonesia yang kerja di Malaysia, ya kan? Ya tapi nama siapa yang gak geram lah. Apalagi di rumah saya, kamu adalah ART, adalah orang lain bekerja kok besar kepala, kok kurang ajar. Kita biarin, malah kurang asem, ya kan? Nah, kadang masyarakat terlalu di framing dari satu berita yang munculnya sepihak, ya. Jadi kita harus lihat dulu dari sisi ART-nya sebagaimana daily basisnya. Apakah ada ketengilan? Apakah memang kerjanya kita toleransi banget sampai akhirnya geram ditahan? Akhirnya ada satu tindakan yang cukup, satu tindakan kecil aja yang ngebuat majikan tuh akhirnya duduk, wah, gitu. Itulah ART. Makanya Dokcin di rumah tuh nggak pakai ART, kerja sendiri semuanya. Ngebersihin rumah, ngepel, sapu, apapun ikhlas karena rumah adalah istanaku, ya itu aku bersihin sendiri. Mama juga ikut ngebantu, udahlah. Karena Dokcin juga capek cari ART bertahun-tahun. Shh, nggak boleh. Tanahnya mau dikeruk lagi si Herman, kurang asem. Iya kan? Jadi selalu patternnya adalah gimana ya, di zaman orang sekarang yang punya emosi nggak stabil, orang cari duit udah dikasih kemudahan, masih banyak mengeluh, ya makanya Gunung Kawi laku, ya kan? Kesana rame-rame antri gitu. Waalaikumsalam, siapa ya?
Oh ya Allah, lagi live. Mangga. Tapi udah biasa kan sama Dogi mah? Hah? Si Herman. Nah guys, ya Tuhan. Ternyata ini lab ya. Silakan boleh masuk. Yang aku pegang kan. Kita kan setelah Ini biasa. Ini paling rumah. ayo mama. Ini dulu masuk dapur aja. Salam. Ya udah, Cak. Apa itu teh? Gak apa-apa. Sampai dalam. Mana? Telan. Alah. Oh si Dogi. Aduh. Si Mama udah tahu. Kan telepon ke Bang Iki tadi. Oh, Bang Iki. Ah. Ya udah. Ini lihat ini nggak bisa. Nggak tahu dibilangin nggak sama Kayaknya nggak perlu udah nggak tahu si Mama. tapi ada kan? Ada lagi live dalam, lagi koma. Nanti kita surprise. Kamu ditanya kok? Bentar guys. Dimundurin aja teh yuk. Jadi biar dia sejajar. Biar. Heeh. Enggak. Oh rame ya, disambut ya, alhamdulillah. Bener guys, ada tamu. Ini masih dari Bogor gitu. Dari Bogor, nanjau di Mato. dari daerah mana tadi teh? Bogor. Langsung dari Bogor? Enggak, kemarin dari Bogor. Oh, Nginep terus dulu kemarin lagi sama di. Cece Ayu. Oh, tapi udah di Bandung. Ah, iya. Mah, nih, ada surprise. Surprise, lewat mana kita? Dari sampai aja teh. Sok kayak biasa. Assalamualaikum. Enggak. Siapa coba? Ini nggak apa-apa, aku lepas ya. Langsung aja masuk aja. Bangga. Aduh ya Tuhan. Ada tamu guys. Coaching orang MPD itu sebab musababnya apa sih? Tar dulu. Ada gerombolan sahabat dokter cinta datang silaturahmi. Dok itu yang posting RO katanya selingkuh sama cowok, gimana? Itu editan. Ya itu pasti gerombolan-gerombolan sakit hati itu, hati-hati ya. Ya kali masa jelas banget capturean segala kayak gitu enggak. Ya capek dokter. Dokin harus ke dalam dulu ya karena harus